bisa membawa saudara sampai ke surga. Nggak ada cara yang lain, nggak ada jalan yang lain. Dan salib menunjukkan yang punya surga sayang sama saudara. Bukan cuma cerita manis di bibir. Dia buktikan bahwa dia sayang sama saudara. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Namun Elohim menunjukkan kasihnya, membuktikan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Belum sempat perpuluhan, belum sempat pelayanan, belum sempat berdoa, belum sempat percaya, belum sempat balik sama Tuhan. Masih jahat, masih berdosa, tapi dia sudah mati buat orang berdosa. Dia ambil saudara, dia datang buat saudara, dia cari saudara. Salib itu membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan sayang sama saudara. Salib bukan tentang aksesoris Kristen, tapi salib bukti cintanya Tuhan kekal dalam hidup saudara. Ini hukum yang berlaku bukan cuma di bumi. Kalau Tuhan sayang kita di bumi, Tuhan sayang kita di surga. Kasihnya bukan berhenti di bumi, tapi kasihnya sampai ke surga, bahkan selama-lamanya. Di bumi berlaku hukum transaksional. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat dari kamu. Semua berlaku perhitungan. Tetapi Tuhan punya hukum yang berbeda. Namanya kasih. Kamu baik sama saya mengasihi kamu. Kamu berdosa sama saya tetap mengasihi kamu. Manusia bilang, kok enak? Waktu kita berdosa, Tuhan sayang sama kita. Tapi ketika saudara sudah diselamatkan dari dosa, maka saudara tidak akan pernah hidup di dalam dosa. Setuju, katakan amin. Ketika saudara masih berdosa, saudara tidak tahu bagaimana mengasihi, saudara tidak tahu bagaimana saudara hidup benar, saudara tidak tahu bagaimana saudara hidup di dalam kekudusan, saudara wajar kalau kita disebut sebagai orang berdosa. Tapi ketika saudara sudah hidup di dalam kasihnya Tuhan, maka kita tidak akan pernah berpikir untuk berdosa lagi. Love is about Christian. Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang yang lain? Saya mau tanya sama saudara, apa ciri-ciri yang paling kentara yang bisa kelihatan orang Kristen dengan orang-orang yang bukan Kristen? Orang bilang apa? Kalau dipukul pipi kanan, kasih jauh pipi kiri. Kalau disakiti, mengampuni. Ciri yang paling kentara dari seorang Kristen adalah love. Ini displaynya Tuhan. Kalau saudara nggak punya display ini, maka apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya saudara dengan orang-orang yang belum percaya sama Yesus? Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita, maka ada orang yang bilang Tuhan berhenti jadi Tuhan. Karena substansinya Tuhan adalah kasih. Kalau dia berhenti mengasihi saudara, maka dia berhenti jadi Tuhan. Kalau orang Kristen berhenti mengasihi sesamanya, maka Tuhan gak ada dalam hidupnya. Di mana ada Yesus, di situ ada kasih. Saya lihat, saya pelajari saudara, beberapa bagian di dalam Bible, semua yang bertemu dengan Yesus itu bertemu dengan kasihnya Tuhan. Saudara mau sebut orang buta, orang lumpuh, Bartimeus, wanita pendarahan, bahkan seorang wanita yang sudah 18 tahun bungkuk, saudara. Bungkuk, 18 tahun bungkuk dia.
Lalu kemudian bertemu dengan Yesus dan Yesus tumpang tangan kepada dia dan berkata, "Ibu, hari ini engkau dilepaskan." Dia berdiri tegak setelah 18 tahun. Dan Bible memperlihatkan, saudara, Yesus bertemu dengan orang-orang. Dia tunjukkan yang namanya belas kasihan. Hari ini, kalau saudara dan saya masih ada hari ini, masih bisa beribadah, menikmati hadirat Tuhan, karena ada belas kasihan Yesus buat kita. Hari ini. Dan Yesus hadir secara pribadi. Yesus bertanya, "Apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu?" Secara personal, dia bertemu dengan orang-orang yang ingin menjamah Yesus. Sama seperti orang-orang waktu saya lihat Pastor Andi Simon datang, dikerumuni orang-orang. Saya membayangkan 2000 tahun yang lalu waktu Yesus ada di bumi. Banyak orang berkerumun. Yesus naik perahu menyeberang. Mereka ikut menyeberang cari Yesus. Supaya apa? Bisa disentuh sama Yesus. Kejadian 2000 tahun yang lalu muncul lagi melalui Pastor Andi Simon kemarin. Dia hadir secara personal, secara pribadi. Ibadah boleh rame-rame, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu personal, pribadi, masing-masing saudara dengan Tuhan. Bukan hanya belas kasihan, bukan hanya perjumpaan secara pribadi, tapi lewat firman Tuhan. Perwira Kapernaum ketika bertemu dengan Yesus, "Yesus, tolong ucapkan sepatah kata, maka anakku akan sembuh, hambaku akan sembuh." Dan Yesus berfirman. Ketika saudara dengar firman, maka kesembuhan itu jadi hak saudara. Privilege dalam hidup saudara. Orang Kristen ada di dalam kasihnya Tuhan. Dan saya tunjukkan satu orang yang disebut dengan the apostle of love, rasul dari kasih. Dan dia bernama Mother Teresa. Dia pahlawan dari kasih. Dia datang kepada orang-orang yang miskin, yang papa, yang gak punya apa-apa, yang sakit. Dan dia bawa kasihnya Yesus kepada mereka. Dia bawa. Dan puji Tuhan, saya dengar dari Pak Gembala bahwa YHS Tembak Pujian Manado sudah dikenal sebagai gereja yang suka berbagi charity, membagi berkat buat banyak orang, menunjukkan kasih buat banyak orang. Terus lakukan, saudara. Mother Teresa punya moto hidup, sebarkan kasih kemanapun engkau pergi. Jangan biarkan setiap orang yang datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Siapapun yang berjumpa dengan saudara, biarlah mereka hidupnya lebih bahagia karena mereka bertemu dengan Yesus di dalam hidup saudara. Apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, apa yang menjadi motonya, apa yang dia ucapkan, apa yang menjadi dampak di sekelilingnya. Dia berkata, iman dalam tindakan adalah kasih. Faith in action is love. And love in action is service. Iman dalam tindakan itu adalah pelayananmu. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang ke rumah, kasihlah orang-orang yang ada di dalam rumah saudara. Mulai dengan orang yang ada di dalam rumah saudara. Kita punya 3 rumah. Rumah saudara secara jasmani, ada rumah rohani saudara yang kita sekarang ada di sini, dan kita punya rumah kekal. Rumah kekal sudah tunjukkan bahwa dari rumah kekal kita dicintai sama yang punya rumah. Di tempat ini kita dicintai, ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala. Di dalam rumah saudara, saudara mencintai orang-orang yang di dalam rumah saudara. Setuju, katakan amin. Coba bilang dulu kanan kiri saudara, aku sayang sama kamu, aku mengasihimu. Bukan cuma di mulut, tapi sampai ke dalam. Jangan kalau lagi senang, nyanyinya kalau ada
Sembilan nyawa apa? Semua